Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana Rufaida dan teman-teman kami dari kelompok 8. Saya perwakilan dari kelompok 8, Aryati Meilani dengan NPM 864. Kemudian teman-teman saya Dea Anjahwa dengan NPM 820. Saya Devi Permatasari, NPM 979. Saya Anissa, NPM 798. Saya Rahmat dengan NPM 873. Itulah profil dari teman-teman kami dari kelompok 8. Kami telah membuat video yaitu dari tugas mata kuliah metode pembelajaran dengan metode make image. Semoga apa yang kami tampilkan atau apa yang kami buat bisa menjadi motivasi buat teman-teman atau semua yang menyaksikan. Dan untuk Ibu Ana, mohon maaf apabila dalam penyampaian atau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam isi video kami tersebut. Maka dengan ini kami sampaikan selamat menyaksikan dan silakan teman-teman. So guys, stay watching Cekidot. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Semua ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat semua ya. Semangat Sehat Bu. semua ya. Sehat. Iya, Bu. Bu. Harus semangat ya untuk aktivitas, terutama untuk belajar. Ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar bersama-sama untuk memulai kelasan pada hari ini atau bimbingan kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan meminta tolong kepada Rahmat ya untuk Iya, Bu. memimpin doa ya. Sebelum kita Iya, mulai Bu. kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke Rahmat silakan. Iya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih Rahmat. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Anissa Afiliani. Hadir, Bu. Kemudian Devi Permatasari. Hadir, Bu. Kemudian Dea Azahra. Hadir, Bu. Kemudian Rahmat Hidayatullah. Rahmat Hidayatullah. Rahmat. Rahmat Hidayatullah. Ada tapi enggak ya. Bu. Iya, Bu. Ada semua ya. Sinyalnya kali, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah semua pada hadir, semua pada sehat, semua pada fresh ya.
Biar nggak tegang, Ibu akan mulai dulu dengan sesuatu yang akan menyenangkan ya, kalau kalian ungkapkan. Oke? Pertama-tama Ibu ingin kalian itu memulai sesuatu atau memulai aktivitas itu tentu saja dengan perasaan senang, perasaan yang semangat, ya. Oleh karena itu, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, hal apa atau sesuatu apa yang ada dalam diri kalian yang paling kalian sukai atau kalian merasa bangga memilikinya. Oke, kalian harus menjawabnya. Dengan ini ya, sesuatu yang benar-benar kalian akan dibuat-buat ya. Oke, kita mulai dari Dea. Apa itu? Saya suka bakat saya, Bu. Saya suka menggambar. Oke, kenapa dia suka gambar? Karena awalnya saya suka itu nonton kartun gitu. Dari awal saya yang suka nonton kartun tersebut, akhirnya saya tergerak untuk pengen membuat gitu, menggambar juga. Jadilah akhirnya ditekuni dan sampai sekarang gitu. Menjadi salah satu kesukaan saya. Berarti itu bisa masuknya ke bakat ya. Dia bangga terhadap diri sendiri karena merasa mampu ya, menggambar sesuatu apalagi yang disukai ya. Berarti itu masuknya hobi juga ya. Oke. Ya, semoga dengan bekal itu bisa menggali potensi yang lain sehingga mendapatkan bakat dan minat yang sesuai dengan keinginan Dea ya. Oke, kemudian Devi. Iya, Ibu. Apa itu Devi yang sangat disukai dari diri? Aku itu sukanya kayak makan, tapi karena aku suka makan, jadi aku sukanya kayak ngebuat makanannya, masak sendiri gitu. Dan akhirnya banyak teman aku yang suka dan akhirnya jadi ladang bisnis juga buat aku ngembangin. Jadi bisa dagang, masak, sukaan makanan yang emang suka dimakan, terus akhirnya teman-teman juga jadi bisa dijadiin ladang bisnis, Bu. Keren. Itu artinya hobi tapi menghasilkan ya. Berbuah menyenangkan gitu ya. Oke. Itu bisa juga dikembangkan sehingga akan bukan hanya menghasilkan dari segi materi tapi kemampuan kita menggali potensi apa yang kita miliki itu luar biasa ya. Oke. Kemudian Anissa. Iya, Bu. Apa itu Anissa? Kalau saya suka banget dengerin sama nontonin K-pop, Bu. Saya suka nonton drakor, Bu. Oke. Tapi saya lebih suka belajar bahasanya gitu deh, Bu. Itu hobi atau itu sesuatu yang paling dibanggakan dalam diri nonton drakor gitu? Itu kayaknya hobi deh masuknya. Belajar bahasanya sih, Bu, lebih kayak seneng banget kalau misalkan nonton drakor, terus drama Cina, drama Thailand, itu seneng ngeliatin mereka ngomongnya aja, Bu. Jadi kayak kalau bisa ngikutin mereka merasa bangga aja, Bu. Kayak gitu. Jadi kebanggaannya terhadap diri sendiri itu bisa mengikuti mereka gitu. Ngikutin gaya bahasanya, iya, Bu. Jadi lebih ke saya cepat mengikuti mereka, saya mampu mengikuti mereka walaupun dengan bahasa yang agak sulit ya. Gitu. Iya, Bu. Oke.
Lebih ke hobi, tapi kamu merasa bangga dengan bakat kamu, mampu mengikuti apa yang dirasa sulit gitu. Bahasa Korea kan gak gampang ya. Iya, Bu. Oke, makasih Anissa. Kemudian Rahmat, Iya, silakan. Bu. Saya lebih suka sepak bola, Bu. Hobi ya? Iya, Bu. Kenapa sepak bola? Karena saya terinspirasi menjadi kayak pemain top dunia, Bu. Karena di Indonesia kan belum ada tuh, Bu, mencapai di dunia. Kemajuannya belum, Bu. Itu cita-cita ya. Iya, Bu. Kamu punya hobi, kamu punya cita-cita, ingin Iya, Bu. apa namanya mengembangkan persepak bolaan di negara kita. Luar biasa cita-citanya. Iya, Bu. Baik. Ya, terus kejar itu ya. Mimpi dan cita-cita Ya, terus kejar. Sesuai dengan kemampuan apa yang kamu miliki. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ibu ambil kesimpulan dari semuanya hebat-hebat. Hanya di sini ternyata itu bukan sesuatu atau bukan hal yang paling kamu sukai dalam diri kamu, tapi itu lebih ke saya keinginan, gitu. Keinginan dan hobi, kesukaan, ya kan? Kalau misalkan ada yang paling kita banggakan dalam diri kita, itu biasanya misalkan gini. Aku bangga banget, sangat bangga ketika aku bisa menolong orang lain yang kesusahan atau orang tua yang membutuhkan, terus aku bisa nolong, aku bisa bantu. Itu aku bangga banget, berarti jiwa sosial yang kita banggakan ya. Itu mungkin salah satunya ya, yang bisa kita banggakan terhadap diri kita sendiri. Tapi itu juga sama sih yang tadi kalian kemukakan juga, hampir kurang lebihnya bisa di ini kalau itu sesuatu yang kalian banggakan, tapi lebih ke hobi atau itu lebih ke cita-cita kalian, keinginan kalian gitu. Oke. Baik, karena udah fresh, kalian udah tahu sedikitnya keinginan kalian gitu kan, kemampuan kalian, cita-cita dan hobi dan sebagainya. Kita akan masuk ke materi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait minat vokasional. Nah, minat vokasional. Pernah mendengar dengan kata minat vokasional? Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi kalau minat mah udah dong. Ya udah. Paham dong. Ya udah, Bu. Ya. Oke. Kalau minat itu seperti yang tadi kalian sampaikan, punya keinginan gitu ya. Punya keinginan, saya pingin ini, kemampuan saya ini gitu. Itu minat kalian. Nah, minat tanpa didorong dengan bakat mungkin akan sedikit jomplang. Karena kalau hanya minat, kalian tidak punya bakat, itu akan jalannya kurang pas. Ya, hanya minat saja, nggak punya bakat, bisa, tapi kurang terarah dan kurang pas. Nah, untuk minat vokasional itu sendiri, jadi lebih ke minat sesuai dengan pekerjaan atau jurusan. Jadi kalian harus mempunyai minat tuh dengan sesuai bakat kalian. Misalkan nih, bakatnya ada di Ibu sebutkan dulu jenis-jenisnya ya. Untuk jenis-jenis minat vokasional ya. Jadi minat vokasional itu terdiri dari 6. Ada 6 jenis ya. Ada yang namanya realistis, kemudian investigatif, ada artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, itu jenis-jenis dari minat vokasional ya. Nah, untuk realistis sendiri, apa itu realistis? Nah, jadi realistis itu sesuatu yang
kita menyukai kegiatan kerja yang termasuk di dalamnya praktek gitu. Jadi praktek langsung gitu, tidak hanya teori, itu yang realistis ya. Kemudian jenis pekerjaannya itu ada teknisi radiologi, pilot, kopilot, kemudian ada teknisi listrik gitu ya, teknisi elektronik. Jadi yang berbau-bau ini apa praktek gitu ya. Itu untuk realistis. Nah, kemudian yang investigatif, apa itu investigatif? Jadi menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan gagasan atau ide, gitu ya. Seperti contohnya guru, gitu kan. Kemudian ada apoteker, ada analisis komputer, programmer, nah, dan lain-lain. Seperti itu ya, contohnya. Gitu. Jadi itu kalian kalau misalkan mau Bu saya mah kayaknya lebih ke artistik. Apa itu artistik ya? Menyukai yang kegiatan yang berbau-bau misalkan yang artistik itu yang seperti apa? Yang kayak merancang pola gitu. Ya kan? Yang kayak mau bangun apa dipikir dulu ini rancangannya seperti apa ya gitu. Itu yang artistik gitu ya. Contoh pekerjaannya ya ada guru seni atau arsitek gitu ya, yang apa namanya ada juga desainer yang buat baju gitu, atau animator gitu ya, atau kayak Dea tuh menggambar, itu termasuk artistik ya gitu. Nanti bisa jadi arsitek juga itu Dea ya, selain bisa jadi animator atau pelukis gitu ya. Kemudian ada juga sosial. Sosial itu jadi menyukai pekerjaan yang membantu sesama, membantu orang gitu. Serta mendukung pengembangan diri dan pembelajarannya. Jenis pekerjaannya ya guru gitu ya. Walaupun ya guru juga bukan hanya sosial, tentu saja ada kaitannya dengan materi ya. Sosial itu nggak harus yang nggak dibayar gitu ya, tanpa pamrih nggak juga gitu ya. Tapi itu juga profesi gitu. Nah, guru ataupun apa namanya psikolog, perawat gitu ya, itu yang membantu orang. Kalau guru kan kita tujuannya untuk supaya seseorang itu paham dan mengerti gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian interpreting. Jadi interpreting itu menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan memulai dan melakukan proyek, terutama usaha. Gitu. Jadi kayak entrepreneur gitu ya. Nah, contoh pekerjaannya ya kayak manajer pemasaran, kemudian sales, agen penjualan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu konvensional. Jadi menyukai pekerjaan yang mengikuti prosedur dan bersifat rutin. Nah, salah satunya contohnya ya pekerjaan administrasi, kantoran gitu ya, wanita karir gitu, yang jadi sekretaris, akuntan, dan sebagainya. Gitu. Baik, itu sebagian dari materinya ya, yang terkait minat vokasional. Ibu harap paham ya, walaupun apa namanya kalian misalkan nanti untuk ke jenjang karir kalian belum bisa menemukan aku di mana nih minatku, bakatku di mana nih. Ayo gali potensinya dari sekarang gitu. Kalian analisalah diri kalian sendiri, aku cocoknya di mana gitu ya. Nah, kemudian oke, ada pertanyaan sampai di sini, ada yang kurang paham atau apa? Silakan. Sudah paham? Ada sedikit gambarannya. Oke, baik. Nah, supaya kalian gak bosen ya, itu tadi Ibu sedikit materi. Ibu akan lanjut dengan permainan game ya, biar semangat. Nah, untuk permainannya itu sendiri, ya, Ibu sudah menyiapkan. Ini terkait juga dengan materi yang kita bahas ya, terkait minat vokasional. Ibu sudah menyiapkan di situ kartu, ada kartu pertanyaan juga kartu jawaban.
yang dimana masing-masing sudah kalian pegang ya. Oke, masing-masing sudah kalian pegang dan kalian tentu sudah Bu. bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang Ibu kasih ya. Nah, jadi Ibu jelasin dulu nih. Jangan sampai nanti kok tiba-tiba kalian dapat itu gitu. Tadi kan Ibu sebelumnya udah share dulu ya di Iya. grup kelas Iya, ya. Bu. Ibu udah share. Kemudian karena kita daring ya, kalau di kelas kan Ibu bikin gamenya kalian pilih kartu, kemudian kalian ambil kartunya, lalu kalian cocokkan dengan jawabannya. Jawaban siapa nih yang tepat nih dipegang sama siapa? Gitu. Kalian yang pilih. Karena kita daring, tadi Ibu udah share di grup, kalian pilih masing-masing pertanyaan dan jawabannya. Dan sekarang kalian udah megang kan? Iya, sudah, Sudah, Bu. Bu. Udah ya. Kalian sudah megang masing-masing pertanyaan dan jawabannya. Nah, sekarang kalian masing-masing pegang berapa pertanyaan dan berapa jawaban? Ya? Satu pertanyaan dan satu jawaban, Bu. Pertanyaan Dan satu jawaban. Oh, Ya. oke. Berarti Dea udah dapat jawabannya dari siapa? Dari Nisa, Bu. Oh, dari Nisa. Berarti Ya. Nisa tadi mengambil jawaban, ya kan? Dan jawaban Iya, Bu. itu Dea anggap jawaban dari Dea ya? Jawaban dari pertanyaan Dea ya? Gitu ya? Iya, Bu. Oke, masing-masing udah pegang ya. Oke, Ibu akan sebutkan, akan panggil ya satu orang masing-masing. Nanti kalian kemukakan apa yang kalian dapat. Terutama pertama-tama untuk pertanyaan dulu ya. Oke, siap. Ibu panggil siapa ya? Oke, untuk Anissa, kamu megang pertanyaan? Pegang, Bu. Oke. Menurut kamu, pertanyaan kamu jawabannya ada di siapa? Pertanyaan saya jawabannya pasangannya sama Devi, Bu. Devi. Oke. Nisa sama Devi berpasangan ya. Kita lihat berjodoh atau tidak, matching atau tidak. Oke. Sekarang coba Nisa kemukakan pertanyaan yang kamu dapatkan. Baik, Bu. Silakan. Oh, pertanyaan yang saya dapatkan itu mengapa perlu ada perencanaan karir? Mengapa perlu ada perencanaan karir? Oke. Coba menurut Devi, tadi Devi ya. Menurut Nisa katanya jawaban kamu sesuai dengan pertanyaan Devi. Jawabannya apa Nisa? Devi? Jawabannya adanya perencanaan maka akan mengurangi kecemasan dalam mengambil keputusan karir. Putus-putus ya? Apa Ibu aja yang dengar? Iya, putus-putus, Bu. Devi, putus-putus ya. Oke, ulangi lagi coba Nisa pertanyaannya. Mengapa perlu ada perencanaan karir? Oke, silakan Devi. Jawabannya adanya perencanaan maka akan mengurangi kecemasan dalam mengambil keputusan karir. Oke. Perencanaan maka akan mengurangi kecemasan dalam mengambil keputusan karir. Oke, menurut Nisa, apakah jawabannya sudah tepat? Tepat ya? Sudah, Bu. Menurut Devi, apakah cocok jawaban Devi dengan pertanyaan Nisa? Cocok, Ibu. Cocok ya. Perencanaan. Oke. Perencanaan karir ya. Cocok nggak ya? Oke, cocok. Berarti Nisa sama Devi match ya. Berjodoh ya.
Match. Oke. Memang kenapa harus adanya perencanaan karir? Itu perencanaan karir merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan, maka akan mengurangi, ya benar tadi, akan mengurangi ketegangan dan kecemasan, ya kan? Kalau misalkan kita tidak rencanakan dari awal, setelahnya kita kadang suka ada apa namanya, selain ketegangan dan kecemasan itu penyesalan gitu. Kenapa ya aku ngambil ini gitu. Itu karena banyaknya ada hal-hal yang apa namanya, salah satunya bisa terburu-buru atau karena keterpaksaan, dipaksa oleh orang lain atau orang tua atau pihak-pihak lain gitu ya. Itu. Tetapi kalau kita merencanakan karir dari awal, kita mengetahui dulu potensi kita apa, bakat kita apa, minat kita kemana gitu ya. Jadi kita akan menemukan minat kita itu sesuai dengan pekerjaan yang kita sukai, yaitu dengan sesuai bakat gitu ya. Jadi itu pentingnya sebuah perencanaan karir gitu. Jadi kita bisa benar-benar kita bisa ini apa memprogram gitu. Nanti aku mau jadi ini. Cita-citaku menjadi ini. Nah, sebelum jadi ini aku harus melangkah dulu ke sini. Aku harus mempelajari dulu ini. Aku harus menggali potensiku supaya bisa terarah, supaya bisa sampai ke tujuanku, karirku bisa seperti ini gitu. Jadi itu ya. Itu. Betul sekali. Oke, sekarang kita ke Dea. Dea pegang pertanyaan kan? Iya, Bu. Jawabannya ada di siapa? Ada di Nisa, Ibu. Oh, Nisa. Oke, jawabannya ada di Nisa. Kita lihat. Dea, coba kemukakan pertanyaannya. Dari pertanyaan yang aku dapat itu, apakah minat dan bakat dapat dipaksakan dan dikembangkan? Oke. Apakah minat dapat dipaksakan ya dan dikembangkan? Ya. Oke, coba jawaban dari Nisa. Jawaban yang aku dapat itu bakat itu ada di dalam diri dan untuk mengembangkannya bergantung pada kesadaran individu. Bergantung dari kesadaran individu. Berarti bakat itu dapat dipaksakan atau tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak ya. Itu poinnya ya. Nisa, poinnya berarti tidak bisa dipaksakan ya. Oke, tapi bisa dikembangkan. Bisa. Nah, iya. Jadi itu. Berarti match ya. Jawaban untuk pertanyaan Dea dan jawaban Nisa match. Gitu. Karena memang betul bakat itu tidak dapat dipaksakan, itu kembali lagi ke individunya. Gitu. Dia punya bakat apa gitu. Kita nggak bisa, orang nggak bisa nyanyi, kita paksa nyanyi. Itu akan nyiksa dia. Walaupun kita paksa, coba kamu nyanyi, kamu bisa. Tapi dia merasa nggak bisa gitu, tetap nggak bakalan bisa. Apakah bisa dikembangkan? Mungkin bisa, tapi memaksakan. Dan itu nggak bakalan apa ya, yang namanya nggak sesuai hati ya, nggak bakalan bisa berjalan gitu. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu nggak bakalan bisa dapat berjalan sesuai dengan ininya gitu ya. Maka jawabannya tidak bisa dipaksakan dan dikembangkan. Bakat bisa dikembangkan tapi tidak bisa dipaksakan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Rahmat. Iya, Bu. Silakan Rahmat. Baik, Rahmat, dari pertanyaannya. Iya, Bu. Megang pertanyaan? Megang pertanyaan? Ya. Ya, Bu. Jawaban Rahmat, dari jawaban pertanyaan Rahmat, siapa yang menurut Rahmat itu
jawaban dari pertanyaannya? Dea, Bu. Oke, dia dipilih Rahmat. Semoga berjodoh ya. Oke, Rahmat silahkan pertanyaannya. Apakah minat dan bakat harus sejalan? Oke, apakah minat dan bakat harus sejalan? Menurut Dea? Jawaban yang ada itu bakat adalah sesuatu yang telah ada dan minat adalah kecenderungan menyukai sesuatu. Itu, Bu. Menurut Rahmat, match? Iya, Bu. Jodoh berarti? Iya, Bu. Jodoh berarti ya. Pertanyaannya, Bu. Iya, pertanyaannya. Aminin aja. Oke. Jodoh, jawaban dan pertanyaannya match ya. Jadi Iya, Bu. dan minat seseorang itu apa tadi pertanyaannya? Apakah Apa tadi minat pertanyaan? dan bakat harus sejalan? Ya, jadi minat dan tadi jawabannya menurut Dea? Bakat adalah sesuatu yang telah ada dan minat adalah kecenderungan menyukai sesuatu. Jadi sejalan apa enggak? Jalan, Sejalan Bu. sih harusnya, Bu. Sejalan ya. Ya. Oke. Ya, jadi untuk jawabannya ya sejalan. Ya kan pertanyaannya apakah minat dan bakat itu harus sejalan? Iya. Minat dan bakat itu harus sejalan. Karena tidak sejalan, jomplang. Kalau kita hanya minat saja dan tidak punya bakat yang tadi dijelaskan, ya jomplang. Gitu. Jadi memang harus sejalan. Kita punya bakat, Ya, kita punya minat, pekerjaan juga istilahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Minat vokasional itu kan minat yang sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan. Insya Allah karir kita akan berkembang. Gitu ya. Oke, udah berjodoh terus. Kemudian tadi siapa yang Nisa ya? Coba sekarang Nisa. Nisa udah belum tadi pertanyaannya? Udah, Bu. Udah ya. Devi. Coba Devi. Megang pertanyaan Devi. Iya, Bu. Oke. Untuk jawabannya, siapa mau berjodoh dengan siapa, Devi? Sama Rahmat, Bu. Gantian. Oke, aduh Rahmat diperebutkan. Tadi udah berjodoh loh sama Dea. Rahmat udah berjodoh sama Dea. Oke, Devi silakan kemukakan pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa minat dan bakat merupakan dasar mengembangkan diri? Mengapa minat dan bakat dasar mengembangkan diri sebagai dasar? Ya, merupakan dasar untuk mengembangkan diri. Ya. Ayo, menurut Rahmat, apa? Sesuai nggak tuh jawabannya? Dengan mengetahui minat bakat, apa, Bu? Iya, jawabannya apa? Dengan mengetahui minat bakat diri, Anda juga menjadi tahu cara untuk mengembangkan karir. Itu, Bu, jawabannya, Bu. Ya. Match nggak ya? Menurut teman-teman match nggak? Menurut kalian match ya? Ya. Berarti jodoh lagi ya? Oke, match ya pertanyaan dengan jawabannya. Jadi betul. Bakat dan minat yang dimiliki seseorang itu merupakan dasar untuk mengembangkan karir, itu betul. Ya. Jadi dasar untuk mengembangkan karir itu ya kembali lagi minat dan bakat. Jadi pertanyaannya mengapa gitu? Ya karena kalau enggak kalau tidak ada dasar bakat dan minat, kita mau kemana? Kita nggak tahu kita mau jadi apa, gitu kan? Kita nggak tahu
apa nih yang aku bisa tuh apa, yang saya mau kembangkan tuh apa, potensi saya tuh apa. Nah, disitulah kita perlunya mengembangkan bakat dan minat. Kita kembangkan. Kalau kita suara kita bagus, kita asah, kita ikut les, kita aku mau jadi artis, mau jadi penyanyi. Oke, bakat kita asah karena minat kita menjadi artis. Kemudian kita berkarir dan kita bisa mencapai popularitas. Nah, itulah pentingnya mengembangkan, mengasah bakat dan minat. Seperti itu ya. Oke, sudah semua ya? Sudah semua. Oke. Dan semuanya juga match. Bagaimana? Kalian senang dengan materi kali ini? Senang Bu, seru. Seru ya? Ya. Ya, itu tujuan Ibu. Jadi supaya kita cara belajar kita tuh nggak jenuh, ya. Di samping kita mendapatkan ilmu, kita juga bisa have fun, suasana hati kita juga senang, ya. Dan kita juga bisa paham, oh ternyata dengan kita bekerja sama, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itu ya intinya. Jadi bekerja sama dengan sesama teman atau sesama di lingkungan atau di keluarga itu sangat penting ya. Dan untuk bakat dan minat juga itu luar biasa penting. Gitu. Tentukan bakat dan minat kalian dari sekarang gitu ya. Kemudian kalian juga bisa merencanakan karir kalian dari awal. Kalian susun rencana kalian mau kemana, ya habis sekolah ini kalian mau kemana, itu harus kalian persiapkan dari awal, ya seperti itu. Baik, untuk materi kali ini, kenapa kalian mempelajari minat dan bakat, yaitu minat vokasional? Karena untuk menuntun kalian supaya bisa terarah, supaya kalian bisa menentukan karir kalian ke depan, gitu ya. Nah, baik, karena kalian juga sepertinya sudah paham dengan tadi materi yang udah disampaikan dengan pola permainan game ya. Adakah yang kalian merasa belum paham gitu? Atau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau Bu, kalau saya jadi ini kira-kira cocok nggak ya? Bu, kalau misalkan saya nih kurang berbakat, tapi saya pengen banget jadi misalkan artis gitu. Bisa nggak Bu? Gitu. Boleh. Apapun yang misalkan kalian merasa kalian kesulitan, ingin bertanya silahkan. Dea, ada yang mau ditanyakan? Atau tetap mau menjadi seorang pelukis, menggambar, animator? Tetap ya? Ya mungkin mau bikin komik, mungkin Bu. Ya, animator ya? Ya. Oke. Rahmat, mau Ya, jadi pengusaha atau guru? Bu, kakak sama yang tadi. Tidak tergantikan, tidak tergoyahkan cita-citanya jadi pemain sepak bola. Oke, karena kalian ternyata Ibu evaluasi karena kalian ternyata sudah pada paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kemudian terkait materi ini juga kalian sudah memahami ya. Dengan tidak adanya pertanyaan, Ibu anggap kalian paham ya. Dan bisa kalian terapkan apa yang Ibu sampaikan ya. Baik dalam kehidupan kalian sehari-hari yang akan kalian lalui, ataupun misalkan
ada teman-teman kalian yang kurang paham, kemudian kalian sharing gitu juga. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa membagi dengan orang lain, gitu ya. Baik, karena memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dan kalian sudah paham, maka untuk materi selanjutnya nanti untuk pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan sampaikan nanti di grup kelas ya, untuk supaya kalian bisa mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian nanti kita bahas bersama-sama apabila ada yang kurang paham atau mungkin ada yang mau sharing. Ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan selesai ya jam kita, jam bimbingan juga udah selesai, maka untuk materi juga udah cukup. Baik, kita tutup aja. Kita tutup pertemuan kita ya. Semoga kalian semua sehat-sehat, ya, semangat dalam menjalankan hari-hari. Iya, Bu. Untuk doa penutup, Ibu minta tolong juga sama Rahmat untuk menutup dengan doa. Silakan, ya, Rahmat, kita tutup dulu. Doa. Baik, pertemuan kelas ini. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, segera kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rahmat. Kita sudah berdoa, kita juga sudah absen tadi ya. Ibu tutup pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.